tutup matanya ya. Kita berdoa bersama-sama. Ikutin Bunda Indah ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami boleh datang kepadamu. Mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan sepanjang hari-hari kemarin. Pagi ini Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Ajari kami agar kami dapat mengikuti Impa pagi hari ini dari awal sampai akhir dengan baik dan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung ceria 114. Judulnya Anak-anak Pujilah. Baik, 1, 2, dan 4. Kita mulai bersama ya. 1, 2, 3. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Baik, yang keempat. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik semua, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Sudah duduk yang manis? Ya, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan Bunda Okta yang akan membawakan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami supaya kami boleh mendapatkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus juga tolong Bunda Okta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong dalam kekurangan dan keterbatasannya untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan baca Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Bagi adik-adik yang belum bisa mencari, minta tolong sama papa atau mamanya. Bunda tidak akan baca semua ayat. Bunda akan baca hanya ayatnya yang ketiga. Adik sudah menemukannya? Bunda ulang lagi sekali ya. Imamat 1 ayatnya yang ketiga. Yang berbunyi, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela.
ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi sekarang Bunda mau bercerita. Sekarang adik perhatikan Bunda ya. Bunda kira-kira bawa apa ini ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Bunda membawa kantong persembahan. Kira-kira kantong persembahan ini digunakan untuk apa ya adik-adik? Apa? Bunda tidak dengar, coba yang keras suaranya. Ya, pintar sekali adik-adik. Kantong persembahan digunakan untuk memberi persembahan. Kira-kira adik-adik tahu tidak ya apa itu persembahan? Oh, ada yang tidak tahu. Sekarang Bunda kasih tahu. Persembahan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih atau syukur kita kepada Tuhan. Nah, pada Perjanjian Lama, Tuhan Yesus memerintahkan kepada Musa untuk memberitahukan kepada umat Israel dalam memberikan persembahan harus yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, persembahan yang dibawa haruslah dalam bentuk ternak, yaitu lembu sapi atau dari kambing domba. Dan jenisnya pun harus seekor yang jantan atau laki-laki, yang bersih dan sehat. Kemudian, binatang atau ternak yang dipersembahkan ditaruh di atas mezbah yang berisikan kayu api. Kemudian, orang-orang pada zaman dulu memberikan persembahannya harus meletakkan tangannya di atas kepala ternak sebagai tanda perdamaian pada Allah. Nah, yang memberikan persembahan tersebut juga semua orang, baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Karena Tuhan tidak memandang orang kaya atau orang miskin. Karena dalam memberikan persembahan harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, sungguh-sungguh dan sukacita. Nah, adik-adik, jadi persembahan itu bukan berupa ternak saja, tapi dapat juga kita berikan dalam bentuk seperti uang, barang, begitu juga dengan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, pada saat ini kita memberikan persembahan berupa uang, seperti yang adik-adik lakukan setiap ibadah impa. Nah, itu pun juga harus dengan yang baik dan benar. Sekarang Bunda mau tanya sama adik-adik, apakah setiap hari Minggu adik-adik meminta uang sama papa sama mama? Atau papa dan mama yang memberikan langsung kepada adik-adik? Nah, lebih baik lagi uang persembahan tersebut adik-adik minta sama papa dan mama di hari Sabtu sebelum adik-adik ibadah impa. Mengapa seperti itu? Supaya persembahan yang adik-adik sudah minta sama papa dan mama dapat adik-adik siapkan terlebih dahulu sebelum adik-adik persembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian uang persembahan yang adik-adik terima dari papa dan mama, adik-adik bisa simpan dengan baik di dalam Alkitab seperti ini. Nah, dengan rapi. Jadi besok ketika adik-adik ibadah impa, adik-adik ingat bahwa uang persembahannya sudah diletakkan di dalam Alkitab. Nah, ada pun juga cara memberikan persembahan yang baik. Nah, dengan cara Uangnya tidak boleh diremas ya. Uangnya juga tidak boleh dilipat-lipat, baik itu berbentuk kapal, dilipat kecil-kecil, berbentuk bunga, ataupun berbentuk yang lainnya. Tidak boleh juga memberikan uang yang sudah robek. Ingat, uang yang diberikan papa mama untuk persembahan tidak boleh dibelanjakan. Jadi, memberikan persembahan harus dengan uang yang rapi, yang bersih, dan tidak yang robek. Sudah diberikan persembahan oleh papa mama di rumah, adik-adik harus berikan seutuhnya atau semuanya yang diberikan papa mama kepada adik-adik. Tidak boleh ditukar lagi.
adik-adik harus bisa bersabar. Nanti setelah impak, adik-adik baru boleh belanja. Nah, adik-adik, Bunda harap adik-adik bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selain memberikan persembahan berupa uang, adik-adik juga bisa mempersembahkan diri adik-adik dengan cara ibadah impak yang rajin, menjadi anak yang baik di rumah, patuh papa dan mama, rajin belajar, rajin memuji Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bunda harap dengan firman Tuhan ini adik-adik bisa memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kini saatnya kita akan melakukan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Untuk orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang juga kami terima saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bumi ini, agar kiranya virus corona cepat berlalu. Tuhan Yesus berkati para dokter, perawat, pemerintah, tentara, polisi, dan semuanya agar diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kepintaran, dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini Bunda akan memberitahukan tugas atau aktivitas yang harus adik-adik kerjakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, tugas yang akan adik-adik kerjakan yaitu membuat sebuah video. Nah, untuk videonya nanti adik-adik kirim ke grup seperti biasa. Untuk Papa dan Mama, kami mohon ya bantuannya dalam rekaman video adik-adik. Nah, dengarkan yang baik ya adik-adik. Tugas untuk anak TK yaitu membuat video dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik boleh menyanyikannya dengan gerakan atau hanya bernyanyi saja. Untuk adik-adik kelas kecil, tugasnya membuat video doa persembahan. Nah, untuk adik-adik kelas tanggung, tugasnya yaitu menceritakan kembali isi firman Tuhan hari ini sesuai dengan kalimat adik-adik sendiri. Nah, Bunda tunggu ya untuk videonya. Selamat mengerjakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217. Apa judulnya Bunda? Beri padanya. Beri padanya. Kita akan menyanyikan bait 1 dan 2.
Kiranya Kiranya firman yang kami firman dengarkan yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman dapat menjadi pedoman bagi kami. bagi kami. Tuhan, Tuhan, lindungi kami lindungi kami dalam sepekan ini. dalam sepekan ini. Berikanlah kami kesehatan Kesehatan sehingga pada minggu berikutnya sehingga pada minggu berikutnya kami dapat melakukan impak kembali. melakukan impak kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, impak minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa pada impak minggu berikutnya. Jangan lupa Mengerjakan tugas